Contoh aja, contoh. Jangan kau marah, jangan marah. Contoh, lempox, ngelem. Jangan kau ketawa. Lem toh, nah campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutnya. Pas ngelem, mabuk setengah. Dia ambil naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kodongo. Makanya anak muda, silakan kau jadi anak gaul, anak band-band, anak motor-motor, anak skater, silakan. Tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring. Saya baca. Tuh, mati. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja ini, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Didapat sama polisi, kejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari, tembak peringatan. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Akhirnya tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu tembak dia jongkok. Oh, pantas. Ini jangan kau musuhi polisi, cowok. Oi, kau kira enak? Kau kira enak kalau hidupmu tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, kau datang ke polisi. Tolong polisi, tegakkan hukum, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Jangan ketawa, saya serius ini. Toh, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu bukan polisi Indonesia, polisi film India. Itu film India kan 3 jam, nanti habis film baru dia datang. Jadi bisa jadi kita beragama Islam, tapi kemungkinan juga bisa jadi kita matinya dalam keadaan kafir. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Tuh caleg kalau mau dipilih pasang baleho. Pasang baleho takbir, fotonya dibalik kepalanya, siap jungkir balik untuk rakyat. Pret, beleng-beleng. Tidak. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan ustadz, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan, dan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah seperti ini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Orang ceramah masa ada setan? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Sudah 55 umurnya siaran langsung juga. Gayanya. Woi, jangan siaran langsung. Saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Simpan dulu HP-mu. Woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-mu. Simpan dulu. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan ya. Bisa? Bu, ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya. Usianya kira-kira 55 tahun. Saya heran, ibu-ibu aja yang ngefans sama saya. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi.
Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebook, dia latar belakang das atlatif. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Selesai ceramah dia kejar 55 umurnya. Selesai saya ceramah dia kejar. Ustadz boleh selfie? Boleh rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah dia ganti lagi gayanya. Udah ulang lagi. Ulang Ustadz, jelek saya bilang dalam hati. Biar kau ulang apa? Mukamu yang jelek. Selesai selfie. Langsung dia bilang, Ustadz boleh cium? Hah? Haram. Nggak boleh. Nggak nafsu Ustadz, cari barakah. Haram. Coba kau masih muda. Nakal. Simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Bu, bisa? Nah, wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini, siap? Siap? Nah, yuk cowok-cowok, terutama ini cowok jomblo fisabilillah. Nah, kau diam dulu, kita dengar dulu ini ibu-ibu salawat ya. Ayo bu, ayo bareng-bareng bu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon cowok, jangan kau kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana orang tak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Kau tegas dong. Sebagai cewek muslimah, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Ngapain? Apa tanya-tanya? Berhenti. Ini waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, kita dengar ini cowok-cowok. Ayo, cowok jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo. Diam ya, diam. Kita dengar ini cowok. Yuk. Salatu salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Sudah bi bos. Overdosis kok. Kita diam semua. Kita dengar ini di atas. Ayo. Duduk ngambil gaya loh. Ya, ayo bareng-bareng. Yuk. Love it. Ini mau poligami, Fred. Nah, ayo bareng-bareng semua. Yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dek, bisa ndak bedakan tadi mana suara cewek, mana suara laki-laki? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah kasih kita telinga yang lengkap sensor pembedanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tanpa kau pernah kursus. Woi cewek, mau ndak saya kasih handphone iPhone X Max 512 giga? Mau? Gratis, mau? Mana? Mau. Tapi pulsanya 5 juta ibu, mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Nah, mau
diapa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Buka HP rusak, telingamu masalah. Berarti yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, yang bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi nih telinga, ya. Tempatnya kiri kanan proporsional. Bagaimana seandainya telingamu satu di bawah pantat? Halo, ya Ustadz. Lagi di mana? Di rumah aja Ustadz. Ayo. Repot toh? Ya, repot. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Woi, cowok. Woi. Mau saya kasih ini kamera, mahal ini kalau dikumpul semua, ratusan juta ini. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNHAS. Nih, ya. Kalau kau mengambil gambar, kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kamu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya di tempat itu. Kau harus tahu berapa kecepatan angin ketika ada kau ambil gambar. Kau harus tahu berapa jarak dari matamu dengan objek yang kau akan ambil. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata, begitu kau buka otomatis autofokus. Tidak perlu kau putar. Siapa ini? Oh, ternyata Felix Xiao. Wah, tidak perlu Pak. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata, Allah kasih kau sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan, seandainya tidak bisa dibedakan, tertukar istrimu. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos, saya mengajar mata kuliah public speaking. Nah, praktikumnya itu pidato di depan saya. Wih, ada cewek, ada kawat di giginya. Saya biasanya di kampung pagar yang dikawat. Ini giginya dikawat. Saya tanya, apa namanya itu, Dek? Dia bilang behel. Oh. Lidah Sulawesi ini, Bos. Jangan kau paksa saya menjadi lidah Solo. Hah? Mahal itu, Dek. Ini 20 juta. Wih, 1 kali umroh. Disimpan di giginya. Saya tanya, sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, ndak ada gigimu, apa kau mau kawat? Ayo, berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ndak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin Dude Herlino ndak akan main sinetron kalau sudah keluar giginya. Nggak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Makanya jangan kau pernah ngeluh, jangan kau merasa putus asa, jangan kau merasa kamu miskin. Kalian semua orang kaya, yang kekayaanmu kata Allah fi ahsani takwim, itu badanmu yang sangat cantik. Ya, saya jelek Ustaz karena kau membandingkan sama yang cakep. Saya tidak mau duduk dengan ini artis Satri Hijrah, hancur saya. Hancur. Lebih baik saya dekat-dekat sama Tukul 11-12. Kalau saya dekat-dekat di sini, hancur saya, Pak. Bersyukurlah kepada Allah, dan salah satu cara bersyukurmu, kamu datang di tempat ini. Allah kasih kita begitu banyak nikmat. Sehingga Rasulullah pernah sujud, meneteskan air mata dalam sujudnya. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air mata? Kata Nabi, karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi? Demi Allah, di kolong langit ini tidak ada orang yang hebat ibadahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau masih sadar ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan. Maka kalian bersyukur datang ke tempat ini. Dengan catatan, setelah kau datang ke tempat ini, sehari sampai 3 hari,
kalian dengar dakwah, kalian berzikir, kalian ngaji, kalian mencatat. Ingat, setan tidak pernah putus asa menggoda kalian. Bagaimana cara dia goda? Dia hancurkan pahala-pahalamu. Adakah perbuatan yang bisa menghancurkan pahala-pahala kita? Ada, kata Nabi. Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang bisa menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Adik-adik sekalian, kalian pulang ke sini 3 hari kalian bertempur. 3 hari kalian bertempur melawan iblis, melawan kesombongan, melawan kepongahan, meningkatkan kesabaran. Jangan pikir setan putus asa menggodamu. Dia akan goda kamu setelah kau pulang. Dengan cara apa? Dia hancurkan amal-amalmu. Sehingga nanti kau berkata di hadapan Allah, ya Allah, mana pahalaku? 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Allah menyatakan, memang dulu ada pahalamu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Apa gerangan yang menghancurkan amal itu? Kata Nabi, 1, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Gosip, gibah, penyakitnya. Bu ibu, Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan, bawa Nabi ke surga, Masya Allah banyak perempuan. Masuk ke neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan. Kenapa? Kata Nabi, karena 2 hal. 1, dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Dan yang kedua, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Penyakitnya ibu-ibu. Saya ajak lewat tadi, masih ada yang gosip. Begitu saya dilihat, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Sibuk. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Kang gosip. Jengkelku. Kenapa kau gosip saya? Bu, halo ibu. Penyakit ibu-ibu yang tidak bisa dikendalikan, hawa nafsu menceritakan kejelekan orang. Kalau laki-laki kumpul paling dicerita, wih, itu anak sayang. Yang pertama cakep tapi beleng-beleng. Itu yang kedua cakep, tapi ya dongok. Itu kan. Paling kita cerita itu, wah itu motor saya rewel, itu mobil saya yang tua, wah sedikit-sedikit mogok lagi. Itu atap rumah saya bocor. Paling kalau bapak cerita itu, tapi coba kalau ibu-ibu. Pertama dicerita sinetron. Jelek betul sifatnya itu ya. Sana itu. Iya toh, langsung tetangga jadi korban. Kumpul begini tuh masih ada gosip. Apa? Dia enggak ngomong tapi matanya dong. Apa? Kudungnya enggak serasi dengan roknya. Beliau kayak umbul-umbul. Sudah. Satu udah digosip. Lewat lagi satu. Apa? Palsu. Kenapa kau tahu? Lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Coba ya. Ayo adik-adik. Ya. Nah, maka saya heran sebagai anak bangsa, kok kita dituduh orang Islam selalu menyebarkan fitnah. Islam sangat membenci fitnah sehingga Nabi mengatakan al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi pemain buser, apakah namanya itu? Cocok nih. Buser, apakah itu? Yang suka cari duit dari menyebarkan fitnah. Hah? Yo itu buser. Hah? Manalah. Nggak adalah kita orang Islam. Suatu kali Nabi menyampaikan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Abu Hurairah senang dengar ini. Lalu Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar. Dengan tujuan apa? Dia mau menyampaikan berita gembira ini. Lalu didapat oleh Umar. Abu Hurairah, kau mau pergi mana buru-buru? Saya mau menyampaikan berita penting. Apa itu? Barusan saja saya dengar menyampaikan Nabi, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Umar berkata, betul kok Nabi bilang begitu? Betul. Saya tidak percaya. Ayo kita datang ke sumber. Dalam teori komunikasi inilah disebut check and recheck. Datanglah Umar klarifikasi ke sumber berita Rasulullah.
Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul berita seperti itu ya Rasul? Nabi katakan betul. Tapi ya Rasulullah, ada apa? Ini Abu Hurairah, dia mengumumkan di pasar. Terus saya khawatir nanti disalahpahami umat kita. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar zina yang penting syahadat masuk surga. Saya salah paham nanti orang, saya khawatir hadis ini dipahami dengan salah. Lalu Nabi katakan, oke, jangan kau sampaikan ini halal umum, karena dia bisa mengganggu kemaslahatan umat. Itulah sebabnya kita kenal dalam Islam, likulli makam makal, walikulli makal makam. Setiap ada ucapan, ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Maka ibu-ibu harus bijaksana memegang WhatsApp, harus bijaksana memegang medsos. Kenapa? Karena jika ibu salah menempatkan medsos itu, maka ibu bisa berujung pada penjara. Dua, yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Apa itu kata Nabi? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, cinta dunia boleh. Mana yang tidak boleh? Terlalu cinta kepada dunia. Nah ibu, yuk. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Cinta dunia. Mana cinta dunia? Satu, menganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Sebentar, masih panjang waktu duhur. Ini kan sampai jam 3. Cinta dunia. Mana lagi cinta dunia? Ini paling banyak cewek. Mukanya dia tidak terima dengan ikhlas. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang cewek kan banyak palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus, palsu. Itu terlalu cinta dunia. Perempuan kan sekarang bingung saya lihat. Rambutnya panjang, mau dikasih keriting. Yang keriting rambutnya dia kasih lurus. Ya kan? Allah sudah kasih yang baik, dia tidak syukuri. Begitu mulai putih rambutnya, stres, dia kasih semer. Kena matamu, cinta. Karena waktu yang sangat terbatas. Yang ketiga, apalagi yang bisa menghancurkan amal ibadah kita? Qillatul haya, kurang rasa malu. Oh, ini banyak di Indonesia. Anggota DPR malu dong, sudah digaji oleh rakyat, uang rakyat, kalian tidur saja. Dedek, pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Hah? Jadi anggota DPR kan ada penghafal Quran, masuk dalam surga. Begitu masuk dalam surga dilihat, kok banyak anggota DPR di sini? Di negara aku banyak di OTT karena korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak ini masuk anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak yang korupsi. Dia bilang penjaga surga, dah sok ribut. Kenapa? Dia cuma reses. Sebentar lagi pulang ke tempat asalnya. Terlalu cinta kepada dunia dilarang oleh agama. Maka oleh sebab itu kita diberikan hanya syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong menyebarkan fitnah. Malu dong jadi artis tapi menyebarkan syahwat. Malu dong jadi pejabat tapi korup. Malu dong jadi kontraktor tapi rampok. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Hah? Oh, ini penghuni surga sama penghuni neraka baku SMS. SMS-an dia. Bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di situ?" "Bah, enggak ada enak di sini. Di blender terus kita di sini. Enggak ada jam istirahat." "Kau di situ bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, enak betul. 1 laki-laki 7 bidadari." Bayangkan Pak, 7. Dan itu bidadari tidak pernah kentut. Seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 hari. Tidak pernah kentut. Perawan terus. 7 bidadari. Sampai jam berapa? Terus.
Lalu kata penghuni surga, wah enak betul di sini. Penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh. Ya gimana? Penghuni neraka kan kreatif, banyak solusinya. Gimana? Sudahlah, tidak usah cemas. Kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Kerjalah. Hari pertama hancur juga ini Ustaz. Aduh. Nasib sial saya ini malam. Uang merah kek. Jauh-jauh dari Sulawesi 10.000. Nah, lalu dia bilang, hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek. Sampai di tengah dilihat-lihat di proyek dari surga. Kenapa belum mulai-mulai? Dia teriak lah, ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini penghafal Quran aja di sini. Nggak tahu hitung proyek, salah-salah kalkulatornya. Ya, cinta dunia, ya, kurang rasa malu. Mana lagi yang kurang rasa malu? Kalian cewek. Ayo, ibu-ibu hadir di sini, alhamdulillah. Tapi tolong yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar, baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Tiang listrikku tabrak. Hei cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram? Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu.
Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan tidak pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan. Ustaz itu pakai jilbab, kelihatan lehernya. Tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung.
Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung, kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustadz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan kau tontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Sayang 1000 sayang kita bikin pakaian. Indah nomor 1, nutup aurat 19. Akhirnya pakaian kita seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis, sempit, kecil. Dongo. Nah, qillatul haya, kurang rasa malu. Yang keempat, yang bisa menghancurkan amal kebaikanmu kata Nabi, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Apa itu? Tidak mempan nasihat. Selesai dengar ceramah tidak ada perubahan. Apa malah dia bilang? Siapa panggil itu Ustadz dari Sulawesi? Saya. Lain kali tidak usah undang. Kenapa? Tidak enak ceramahnya. Kenapa? Masa 6 dia bahas saya terus dia kena? Keras hati kau. Selesai dengar ceramah, larang merokok. Malah dia bilang, apa tahu rokok apa? Memangnya saya minta duitmu? Keras hati. Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian berhenti merokok. Coba dengar itu calon-calon istrimu. Itu biasa orang merokok kayak kurang kerjaan. Itu aja dikerja 10 menit. Dan saya kasihan kadang-kala kalau di bandara. Coba lihat tuh perokok, dikasih masuk kayak kotak-kotak, kayak belek-belek. Sendiri di dalam enggak. Sekali-kali isap kunyah. Jangan kau sebarkan itu asapnya ke kita. Bolehlah kau merokok, silakan, tapi jangan kasih asapnya orang lain. Bagaimana caranya Ustaz? Kau bawa kresek. Itu bebas polusi. Ibu-ibu setuju enggak suaminya berhenti merokok? Kalian membenci 9 naga. Kalian membenci mereka-mereka itu. Tapi kalian beli rokoknya. Kalau kalian mau hancurkan mereka, berhenti kau merokok. Lebih baik itu rokokmu anak muda, kau tabung, lamar cewekmu. Kau juga cewek, jangan terlalu lama mau dipacari. Ini pacaran Islami Ustaz, pret. Pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Dengar ini cewek. Kau sudah 2 tahun dipacari tidak dilamar-lamar, berhenti kau. Kasih tahu itu cowokmu. Motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kamu sudah 2 tahun dipacari tidak dilamar-lamar. Modal 10.000. Roti 1. Teh botol 1, autan 2. Modal 10.000 malam minggu. Qaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Mereka yang selesai dengar dakwah tapi tidak ada perubahan, itu yang disindir oleh Allah. Wa tawa'un alaihim,
A'angzartahum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Keras hati, habis amalmu. Yang kelima, penghancur amal, tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan alias malas. Dan yang keenam, wadzalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah, tidak sholat. Puncak kesaliman kepada Allah, tidak sholat. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Hei adik-adik, mau jadi direktur, mau jadi pegawai, mau punya rumah yang mewah, gampang. Perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih kau mobil, kecil buat Allah kasih kau rumah yang mewah. Allah cuma minta sempurnakan sholatmu. Ada di sini yang tidak ada masalah? Ada? Ini malah muka-muka penuh masalah semua ini. Ayah, mana ada manusia tidak ada masalahnya? Istri cantik, kau kira bukan masalah? Masalah digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai deket tuh tidak muncul-muncul suaminya. Mana kau bang? Tidak jadi, saya mencret. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Kita kuliah apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, mau punya kerja. Sudah punya kerja selesai masalahmu? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah besar lagi, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, belum, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, mau 2 periode. Mau 2 periode baru dongo. Beleng-beleng. Kau salah, kenapa kau suruh pilih dongo? Mau kau? Ayo, tidak ada orang tidak ada masalah. Ya. Maka Allah tidak mengatakan, hei Das'at, ada masalahmu, kau puasa dulu. Tidak. Hei Das'at, ada masalahmu, kau jadi dokter dulu, kau jadi insinyur dulu, kau kaya dulu, kau anggota DPR dulu. Allah tidak menyatakan itu. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisawri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg mau dipilih, dibagi-baginya kartu namanya. Pilih saya, pilih saya. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Allah janji, pasti Allah tepati. Allah cuma minta, ada masalahmu cewek, kau risau soal jodoh, yuk perbaiki solatmu. Cowok, ada masalahmu, kau sudah sarjana, tidak dapat kerja, yuk sempurnakan solatmu. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Mana buktinya? Allahu Akbar. Alaikum. Ya kana mulia. Suratul ladzina. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Siapa yang ngajar kau sholat begitu? Sampai ada yang tanya saya ibu-ibu, Ustaz boleh enggak sholat? Panas Ustaz di rumah, enggak ada AC, enggak ada kipas. Sholat duhur boleh enggak tidak pakai BH? Boleh, tapi kau tidak beradab namanya. Boleh. Bayangkan kalau kau ruku. Yang ketawa cowok, ini barunya laki-laki perempuan. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Itu kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat. Tapi sholatmu ya tidak seperlunya. Ayo juga sholat Allah. 30 tahun kau sholat kalau begini gayamu bos. Adik-adik, kau punya handphone? Ibu-ibu punya handphone? Waktu beli handphone itu ada buku pedoman kan? Iya. Dan di situ dicatat merah tebal. Buku pedoman petunjuk pemakaian handphone. Dicatat besar-besar, catatan penting. Baca buku pedoman ini sebelum penggunaan handphone. Handphone aja kau pakai itu,
belum tentu untuk kebaikan. Ada buku pedoman penggunaannya. Sholat kalian yang pakai 5 kali sehari semalam paling sedikit, lalu kenapa kau tidak pernah buka buku pedoman sholatmu? Ya, nah, maka bu bapak perbaiki saja sholat, insya Allah selesai masalahmu. Ya? Zolim, zolimun la yantahi. Perbuatan zolim yang tidak bisa dihentikan kepada Allah. Yang kedua, zolim kepada jenis kedua, zolim kepada sesama manusia. Tidak usah zolim kepada tetangga. Ibu-ibu zolim kepada suaminya. Mana ibu-ibu zolim kepada suaminya? Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru keluar 1 jam ditelepon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Keluar kau, pulang kau. Oh, bagaimana kita tidak cepat mati? Kita keluar, kau cari sampai di rumah, kau maki-maki. Baik kalau kau cantik, berat badan makin nambah, duduk makan canggoma, nonton sinetron ngangkat ketek sambil menguap. Kita di jalan semua harum cewek-cewek, sampai di rumah la haula wala quwwata illa billah. Suami zalim kepada istrinya. Contohlah Rasulullah, ya. Rasulullah itu sangat romantis. Maka orang yang zalim kepada Allah adalah tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya orang dia serobot. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Apa zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu maksiat, tapi dia tetap lakukan. Maka menghindari semua itu, kita hadir di tempat ini sebagai wujud kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya Ustadz? Ambil handphonemu, buka YouTube, tulis nama saya Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Yang ketawa saya serius ini bos. Yang kau kasih begini. Kalau kasih begini dia cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Dah enak perasaan kau lihat ceramah kasih begini bos. Kalau kau tidak senang ya sudah, tidak usah komentar. Nah, cuma cepat habis kuota, 1 jam habis menguras kuota. Maka saya sediakan ceramah yang tidak menguras kuota. Gimana caranya? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin dada datamu. Kau beli kuota dulu ya. Nah, sudah ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk mereka yang merintis pembangunan masjid ini. Yang terkenallah masjid ini seluruh jagat Indonesia. Masjid ini adalah masjid pergerakan umat Islam di Yogyakarta. Mari kita doakan. Mudah-mudahan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini dan pelaksanaan acara ini, Allah mudahkan hidupnya, Allah balas segala kebaikannya, Allah angkat derajatnya, dan jika kelak menghadap kepada Allah, Allah hadapkan dalam iman dan Islam. Al-Fatihah.